Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semuanya. Kita bertemu lagi dalam Kilas Kelas. Tentunya Kilas Kelas ini dieksploitasi dalam channel Bang Idai. Agar channel Bang Idai dalam Kilas Kelas ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Selalu dukung channel ini agar bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi mereka yang membutuhkan penjelasan-penjelasan terkait informasi, materi, teknis. Dan saya ingin memberikan tutorial terkait tentang penentuan fokus teori. Hal ini digunakan dalam karya tulis ilmiah di bagian bab 2, di mana sebelum menulis bab 2 maka terlebih dahulu harus memberikan atau menentukan fokus teori terlebih dahulu, serta nanti akan difokuskan kepada penentuan kerangka teori dan konsepnya. Oleh sebab itu teman-teman, disimak dengan baik, semoga bermanfaat untuk karya tulis ilmiah teman-teman, khususnya di bab 2. Kali ini fokus teorinya kita pada aspek kebahasaan dan aspek media sosial. Kali ini pembahasannya mengenai materi fokus teori, di mana materi fokus teori ini adalah akan menentukan bagaimana nanti teman-teman akan membuat bab 2. Nah, sebelum membuat bab 2 secara tulisan pada bab karya tulis ilmiah, teman-teman maka silakan membuat kerangka terlebih dahulu, yaitu membuat materi fokus teori sampai dengan kerangka. Kita ambil contoh teman-teman, kita akan mengkaji aspek moral dan sosial. Aspek moral dan sosial, unsur intrinsik novel Pulang Terelie, aspeknya adalah kebahasaan. Nah, silakan teman-teman membuat judul terlebih dahulu. Itu kita pindahkan judulnya di atas sini supaya kita bisa fokus, tidak perlu membolak-balik lagi. Karena ini aspek kebahasaan, maka dimulai dengan analisis. Seperti analisis aspek moral dan sosial, kemudian pada kita lihat lagi novel Pulang Pergi karya Terelie. Nah, teman-teman, silakan teman-teman yang lain nanti bisa membuat judul teman-teman. Mungkin kalau yang aspek kebahasaan dengan aspek media sosial mungkin langsung bisa membuat seperti ini, namun untuk yang eksperimen dan eksperimen tentukan hubungan dengan pengaruhnya seperti itu. Analisis moral dan sosial pada novel Pulang Pergi karya Terelie. Nah, nanti pada prinsipnya teman-teman bahwa moral, sosial, dan novel ini ada di pembelajaran siswa. Ya, ada pembelajaran siswa, ada pembelajaran di sekolah, intinya itu. Kemudian teman-teman, kita kaitkan di komponen 1. Ya, dikaitkan di komponen 1. Kemudian teman-teman di sini menuliskan aspek moral dan aspek sosialnya. Nah, ini adalah komponen satunya, teman-teman, yang difokuskan. Ini yang difokuskan, aspek moral dan aspek sosial. Karena ini ada 2, maka satu-satu dulu yang kita fokuskan. Kalau ada 1, mungkin langsung saja. Tidak perlu membuat 2 hal. Nah, langkah kerjanya mau 2, maksudnya kalaupun ada 1, ada 2 atau 3, 4 dan sebagainya, tetap cara pengerjaannya sama, yaitu membuat satu-satu setiap aspeknya, kemudian dicarilah indikatornya masing-masing. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin menentukan aspek moral. Nah, kita membuat moral dulu. Setelah itu kalau ini sudah selesai dari A sampai Z, taruh dari awal sampai akhir,
maka teman-teman bisa lanjut ke aspek sosial. Lanjut, pertama adalah langkahnya membuat pengertian. Menurut A, B, C, atau D. Ini silakan jika memang teman-teman ingin 4. Ingin 2 juga boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 pun boleh. Kecuali yang tidak boleh adalah 1. Karena ini harus memiliki perbandingan yang membuat penelitian satu dengan penelitian yang lain tuh harus berbeda. Seperti itu. Langkah pertama adalah memberikan pengertian. Untuk mencari aspek moral atau cara mengukur moral ini, kita bisa memulai dari pengertian. Untuk mengetahui pengertiannya apa saja, kita bisa menggunakan buku atau Google Scholar. Buku adalah kita bersifat pada tulisan, baik media cetak ataupun e-book. Kedua adalah teman-teman bisa menggunakan media Google Scholar untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti. Nah, ini yang terpenting, yang sudah pernah diteliti. Jadi, yang sudah pernah diteliti tersebut, kita akan meneliti kembali, tapi berdasarkan kerangka teori yang kita miliki sendiri, bukan kerangka teori oleh orang lain. Kalau kita mengikuti orang lain, itu namanya nyontek, duplikasi, atau sistem ininya adalah copy paste. Nah, kita akan disebut sebagai plagiator atau plagiatisme. Oleh sebab itu, kita harus membuat kerangka teori minimal dari 2 penelitian atau 2 buku, sehingga aspek indikator yang dibahasnya itu berbeda. Nah, kita langsung saja bisa kita buka dari Google Scholar. Kita tulis di sini aspek moral. Karena ini novel, mungkin lebih difokuskan dalam novel supaya jelas, seperti itu, tidak ada masalah. Nah, di sini kita terlihat ada beberapa novel. Ini 2009. Ini ada novel apa dari nilai-nilai moral, kemudian dari novel Sang Pencerah 2017. Pak, bagaimana kalau dari sini nih 2009 nih? Apakah harus di atas 2020? Saya ulangi kembali teman-teman. Untuk mencari indikator, kalian bebas menggunakan penelitian yang lain atau penelitian di bawah 2015. Tetapi sebaiknya jika memang ada, gunakanlah yang di atas 2015 supaya nanti di bagian bab 2 ada namanya penelitian relevan. Itu syaratnya harus 2015 ke atas. Atau 2010 ke atas minimal seperti itu. Nah, ini akan menentukan penelitian relevan juga nanti di poin B bagian bab 2. Namun sebelumnya kita buat kerangka teori dulu. Kita ambil yang punyanya nih Elias Tuti. Kita baca dulu. Syaratnya adalah ketika kita mendapatkan materi ini atau penelitian itu kita baca dulu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat di dalam tulisannya sang penulis atau sang peneliti ya, si Maguna Elias Tuti ini, di sini dia memberikan argumentasi di bab satunya, atau maaf, maksudnya pendahuluannya, di sini terkait mengenai moral, di mana moral menurut Bertens nih, menurut Bertens nih ya, menurut Bertens kita pindahkan Bertensnya ke materi fokus. Bertens. Nah, Bertens ini adalah penulis, ya, orang yang penulis utama. Tetapi ini sumbernya bukan buku, sehingga Bertens ini ada di dalam penelitiannya Elias Tuti. Nah, maka kita
copy nama belakang. Kita bermainnya semua di nama belakang ya teman-teman, tidak ada di nama depan. Nah, Elias Tuti ini tadi penelitiannya tahun berapa? Tahun 2017. Silakan ditulis 2017. Untuk menentukan apa itu moral. Nah, di sini si Bertans ini menjelaskan bahwa moral itu adalah sesuai yang umum terima tentang tindakan manusia, mana yang baik, mana yang wajar. Berarti tentang bicara baik dan buruknya perbuatan manusia. Sampai sini kita kopinya. Jadi intinya moral baik dan moral buruk. Kita tulis. Tadi sudah ada beberapa mahasiswa yang saya koreksi juga itu sudah sesuai itu. Cara kerjanya sudah sesuai. Kita pindahkan di sini. Nah, kita dapat sudah satu definisi. Kita baca kembali. Ini sama, push Jojo juga sama ini. Tentang baik buruk, karena ini sudah tadi sama Berten sama, kita tinggalkan. Cari yang kira-kira indikatornya berbeda. Baik dan buruk juga sama. Nah, teman-teman di sini terlihat nih, menurut Magnus Suseno nih, ini dia membuka dua konsep, yaitu moral deskriptif dengan normatif. Kita masukkan ke sini, berarti ke konsep. Kita pindahkan ke sini, menurut Magnus Suseno dalam Elias Tuti lagi. Di sini ada moral deskriptif. Kita pindahkan, kita copy. Kemudian ada moral normatif. Nah, ini ada dua. Berarti selesai nih, satu selesai. Itu teman-teman. Ini Magnus Suseno. Blok dulu semua. Satu. Ada lagi tidak? Sudah. Nah, teman-teman, kita konsenkan. Menurut di sininya adalah kita tulis Elias Tutinya. Elias Tuti ini adalah penelitian. Tulis di penelitian. Nah, nama-nama yang ada ini seperti Bertens, Magnus adalah penulis. Ya, ini penulis, tapi di dalam penelitiannya Elias Tuti. Kita baca kembali, kira-kira ada lagi tidak?
teman-teman di sini sudah bisa kita lihat bahwa si alias Tuti ini dia menggunakan dua indikator, baik buruk, moral baik dan moral buruk saja, cuma dua. Dia menganalisis novel-novel ini dari dua segi saja, sehingga di checklist kayak gini hingga mendapati hasil atau jumlah analisisnya. Di sini terlihat jumlah analisis dari novel itu terdapat 83. Baru setelah itu dijelaskan. Nah, baik buruk tuh. Ininya berapa? Ya, buruknya berapa? Presentasinya berapa? Seperti itu. Nah, berarti selesai ini teman-teman. Dari penelitiannya Elias Tuti ini, kita sudah bisa mengambil dari apa yang ditulis oleh Elias Tuti. Setelah kita download gitu ya, kita hilangkan ya. Jangan lupa referensinya kita ambil. Nah, cara mengambil referensinya adalah teman-teman bisa memulainya dari Google Scholar-nya. Tadi mana nih? Tadi judul ini nih teman-teman yang kita download. Kita ambil yang tanda ini, petik ini nih, kita klik. Kemudian pilih yang metode apa, rata-rata menggunakan apa. Ini copy, kemudian kita pindahkan ke fokus untuk memberikan penjelasan tentang Elias Tuti ini dari penelitiannya, supaya nanti datanya tidak hilang. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dipindahkannya di bagian konsep. Ya, kita pindahkan di sini datanya. Misalnya kita menggunakannya Times New Roman ya, misalnya semua Times New Roman. Tinggal kita ganti Times New Roman 12. Nah, selesai ini teman-teman. Oke, satu sudah selesai. Kemudian kita merasa kurang. Wah, ini masih kurang ini. Masih kurang. Kita ambil lagi misalnya dari punyanya yang ada nih, aspek moral lagi nih dari 2017 dari si Wahyuni. Coba kita unduh lagi seperti itu. Kita baca lagi seperti tadi teman-teman mekanismenya. Cari di sini dijelaskan nilai moralnya tidak, karena ada teori, tidak ada teori. Teori yang tidak di artikel ini teman-teman ada judulnya, ada teori. Nah, itu berisi kumpulan teori. Tapi kalau tidak ada teori dilangsungkan metode, maka ada teorinya ada di pendahuluan. Kalau artikel itu seperti itu. Misalnya nih, saya lihat. Nah, ini nilai moralnya nih. Moral mengacu pada baik buruk yang diterima umum, perbuatan, sikap, kewajiban, sebagainya, akhlak, budi, pekerti, susilo. Nah, ini nih. Baik buruk, positif, negatif ini sama. Perbuatan, sikap, sama. Nah, ini penjelasan penerapan moralnya nih. Karya sastra mengandung penerapan moral dari sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangan tentang moralnya. Jadi dia membahas ini. Ini menurut siapa penelitiannya? Bentar. Wah, ini teman-teman. Dia menggunakan ini nih, pendapatnya Burhanur Giantoro. Ini juga ada juga nih Burhanur Giantoro. Kita kembali dulu
ke penulis tadi, siapa penulisnya? Sri Wahyuni. Berarti Wahyuni ya teman-teman. Kita kembali ke tulisan tadi. Ini ada lagi nih, kita tulis dulu tadi. Yang kedua, menurut Wahyuni. Wahyuni ini penelitian. Penelitiannya Wahyuni. Jadi ada sikap dan tingkah laku. Gitu. Kemudian ada lagi teman-teman di sini nih. Tadi kita baca persoalan nilai moral dibedakan dalam ada 3 komponen. Ini teman-teman, ada 3 komponen. Kita copy. Berarti ini masuknya ke dalam poin B. Tadi ya, yang ini ya. Di Burhan Nurgiantoro. Berarti di sini Nurgiantoro. Dalam penelitiannya si Wahyuni. Gitu kan. Ininya harus ada nih dalam penelitiannya ini supaya menandakan bukan buku. Karena Nurgiantoro itu penulis, dia buku. Sedangkan kalau ada kata dalam Wahyuni berarti ini bisa fokusnya ke penelitiannya Wahyuni gitu. Moral itu pertama adalah persoalan manusia dengan dirinya. Ini aspeknya. Kedua, hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia lain dan lingkungan. Dan C-nya hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ada 3 aspek nih. Oh, dapat lagi tuh. Nah, jangan lupa Wahyuninya masukkan ke sini. Ini sudah ada 3, ini sudah ada 2. Gitu. Catat lagi. Ini sudah mana Suseno, dapat Suseno. Sudah selesai, kita close. Jangan lupa aspek ininya punya Wahyuni, kita copy sumbernya. Pindahkan lagi ke sini. Nah, oke, berarti kita sudah dapat 2 poin. Nah, tuh. Ininya sudah ada 2, konsepnya juga sudah ada 2, Wazab Magnes Suseno sama Nurgiantoro. Kemudian, cukup tidak? Silakan jika memang ingin selesai. Tidak masalah jika memang ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, saya tanggung Pak satu lagi deh Pak. Ayo kita mulai satu lagi. Kita cari satu lagi. Kita ambil punyanya si M. Firman. Ambil M. Firman, bisa tidak kita download. Bisa kita lihat nilai moralnya ada novel Sang Pencerah. Oke, kita baca lagi. Kita baca kembali. Moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mores, dari sesuai adat istiadat. Nah, nih ada nih menurut siapa ini? Menurut teman belajar masalah emosi, moral, silo. Ada nih teman-teman. Dia berasal dari bahasa Latin. Kita copy, berarti ini masuk ke dalam pendapatnya siapa? Ini menurut etimologi, berarti dari kamus. Atau
kita melihat dihubungkan ke sini, berarti tidak ada penulisnya. Kalau tidak ada penulisnya, berarti miliknya sang penulis yang di atas nih, Muhammad Firwan nih. Kita bisa catat ini, Muhammad Firwan kita pindahkan. Kita ambil nama belakangnya, Firwan, tulis penelitian. Kita anggap 3 saja ya. Teman-teman sudah 3 saja. Oke, baca lagi. Rata-rata semua berbicara tentang baik buruk ya, tingkah laku manusia ya. Oke, kita lihat sudah. Ini sebenarnya banyak teman-teman, cuma si Firwan ini kurang bagus nih artikelnya karena tidak menyebutkan sumber. Ini harusnya ada lagi nih. Harusnya sumber, ini ada sumbernya, cuma tidak ada. Oke, kita cukupkan. Nah, teman-teman lihat, dari pendahuluan di sini ada kajian pustaka. Ada yang kajian teori, ada yang pustaka atau ada teori. Berarti ini artikel ini menyediakan teorinya, kita tinggal lihat aja di sini. Nih, menurut Kerry nih, dia menyatakan bahwa itu saran, moral itu saran. Oke, kita masukkan sini. Ini penulis ketiga nih, Kenny dalam Nurgiantoro, tapi dalam Firwan. Maka yang ditulis cukup Firwannya saja. Oke, ini masuk, sudah, kita save. Kita lanjut lagi. Menuntut berlaku yang kita keputusan akan tindakan moral bagi seseorang mengandung unsur disiplin yang dibentuk oleh konsistensi otoritas, keterikatan pada kelompok sosial, dan otonomi kehendak individu. Moral adalah acuan positif. Oke, saya rasa ini cukup untuk moral. Coba kita lihat orang lingkupnya. Nah, ini hubungan-hubungan lagi nih. Nilai moral nih. Ini menurut Partawintoro atau Jurija nih. Ini konsep lagi nih teman-teman. Masukkan ke fokus lagi di bagian konsepnya. Yang ketiga. Oh, tidak ke save. Tidak ke copy. Ini agak mirip sebenarnya sih sebenarnya dengan tadi. Tapi tidak apa-apa, kita catat aja dulu. Kumpulkan dulu saja. Parwantiro. Pindahkan ke sini. Dalam Juria kita ganti dengan dalam wajib. Karena di dalam penelitiannya wajib. Hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan
dengan alam semesta itu lingkungan sama sebenarnya ya dengan sini. Cuman ini bedanya dan lingkungan alam. Terus yang keempat, hubungan manusia dengan Tuhan. Sama ini sebenarnya. Kita ada masalah, kita tulis saja supaya kita kumpulkan. Ini namanya mengumpulkan teori. Coba kita sekarang lihat punyanya Firwannya, berarti Firwannya juga menggunakan ini nih, Firwannya nih. Kau Ayuni tadi ya? Tadi ini punya Firwan. Dalam Firwan, maaf ini Firwan. Nah ini kita lihat, coba kita lihat punyanya Firwannya, dia menggunakan hubungan. Nah, ya kan? Instrumen 351 nilai moral dengan diri sendiri. Tadi yang dipakai ini satu, ada kejujuran, tuh, sabar. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, ke materi fokus. Sekarang punyanya Firwannya sekarang. Konsep Firwan. Ininya sama ada 4. Dia menggunakan punyanya si Parawan Piro. Cuma dia memberikan spesifikasi. Gitu. Lanjut saja supaya biar cepat. Ini dari segi apa? Kejujuran tadi ya. Kejujuran. Catat nih teman-teman. Ini sangat penting nih. Sabar, semangat. Sabar, semangat. Sabar, semangat. Terus poin D-nya. Tanggung jawab, ikhlas. Tanggung jawab. Ikhlas, pantang menyerah. Lengkap ini, dia terperinci sekali ini. Tegas, berani, banyak juga ya. Tegas, berani. Terus yang ke berikutnya, rendah hati dan rendah hati. Dengan hubungan manusia dengan manusianya, dilihat dari sopan, peduli, tolong menolong. Sopan, peduli, tolong menolong. Peduli, tolong menolong. Kemudian bekerja sama, bersosialisasi. Bekerja sama, bersosialisasi. Oke. Lanjut, manusia dengan alam semesta, nasionalisme, manusia dengan alam ini. Ini manusia dengan alam. Kedua, ini apa? Ya, alam. Nasionalisme. Kelestarian alam. Kelestarian alam. Oh, cuma 2 saja. Nasionalisme, kelestarian alam. Moral manusia dengan Tuhan sekarang. Bersyukur, ibadah. Bersyukur, ibadah. Ini lengkap ini. Bersyukur, ibadah,
berprasangka baik pada Tuhan. Ada 3 ini ya. Nah, teman-teman, saya rasa sudah cukup ini ya, sudah banyak ini. Ini sudah di-download, kita keluarkan, kita copy sumbernya. Punya Firwan. Ini Firwan ini lengkap sekali ini. Ininya nih. Sudah bisa langsung diketahui sih bahwa punya si Firwan ini bisa digunakan. Oke, teman-teman. Nah, ini akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bagaimana cara menentukan gunda gulana. Ini udah selesai. Menurutnya kita habisin saja. Aspek kebahasaan. Sekarang menentukannya ada aspek indikator. Cara kerjanya cuma ini saja. Kalau yang posisinya aspek kebahasaan dengan media sosial nih. Ya. Tetapi jika eksperimen dia ada subindikator gitu. Ini karena kita membahas tentang aspek kebahasaan ya berarti kita fokus di tabel aspek kebahasaan saja. Ini moral, ini indikator. Nah, teman-teman, caranya adalah untuk aspek kebahasaan ini teman-teman fokus dulu. Saya merahkan ini. Ini yang saya merahkan Anda lewati dulu. Kita ambil cara cepat saja supaya di tugas berikutnya teman-teman langsung kepada kerangka teori. Nah, ini kita lewatin dulu nih ya. Teman-teman jangan fokus ke sini dulu. Nanti saja kalau yang ini adalah nanti simpulan akhirnya saja nanti. Ya, teman-teman fokusnya langsung masuk ke kerangka teori. Ya, kita kalau begitu ini kita copy cut saja di akhir. Kita masuk ke kerangka teori sekarang. Supaya tidak tertinggal materi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tabel berikutnya nih, teman-teman. Jangan lupa tabelnya disesuaikan dengan yang saya minta nih. Ada di sini aspek moral pada apa ini pindahkan lagi judulnya. Kita pindahkan judulnya di kerangka teori. Nah, kita pindahkan di sini. Kemudian kita tebalkan. Oke. Ini anggap kosong dulu. Ya, ini anggap kosong dulu. Ini belum ada. Kosong dulu. Nah, ini tabelnya adalah ini. Nah, teman-teman, sumber yang kalian temukan ini akan membedakan penelitian yang satu dengan penelitian lain atau kelompok satu kelompok yang lain. Misalnya ada 2 kelompok yang sama-sama mengerjakan aspek moral. Tergantung dari penelitiannya, tergantung dari sumber penelitiannya yang dia gunakan. Nah, misalnya ini punyanya si Udin. Si Udin sudah mendata nih teorinya ini, otomatis nanti di dalam tabel ini teman-teman akan diisinya berdasarkan dari apa yang ada di teori yang ditemukan ini gitu. Nah, cara penentuannya adalah pertama isi aspeknya dulu gitu. Jadi aspek di sini itu apa moralnya. Nah, misalnya di sini kita kumpulkan dulu dari teori yang pertama. Baca dari pengertian. Menurut Bertens dalam Elias Tuti. Lihat di konsep, ada nggak Elias Tuti di sini? Oh, tidak ada. Ini konsepnya sih Snignis. Ini Nurgiantoro. Ini si Parwitaro. Nah, ini si Firwan. Oh, nggak ada. Ini kita baca ini.
punya Bertens. Moral bla 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 tentang tindakan manusia mana yang baik dan mana yang wajar. Setelah moral serta mengaku pada baik buruknya. Berarti intinya ada kepada baik buruknya. Berarti ada dua moral. Kita tulis di sini. Moral baik, moral buruk. Nah, tulis. Nah, punyanya siapa tadi? Bertens. Para ahlinya Bertens. Bertens. Penelitinya siapa tadi? Punyanya si Elias Tuti. Tindakan Elias Tutinya. Nah, jadi intinya Bertens dalam Elias Tuti. Nah, judulnya apa? Kita karena sudah mengcopy tadi kan. Mana judulnya Elias Tuti ini? Analisis novel karya Budi. Oke, kita pindahkan. Satu selesai. Sudah cukup. Ini tulisan judul ditulis berlaku pada tulisan satu saja. Ini artinya adalah sama punyanya Elias Tuti. Gitu ya. Jadi penulisan cukup satu saja. Nah, kemudian lanjut lagi. Apakah masih ada? Kita baca di aspek moral. Kira-kira bisa diambil nggak pengertiannya? Wahyuni sekarang. Menurut Wahyuni, penelitian. Ada tidak Wahyuni di konsep? Magnis, Urgiantoro, Purwanto, Firman. Oh, Wahyuninya nggak ada. Coba kita baca. Menurut Wahyuni, moral, sikap, dan tingkah laku. Nah, sikap dan tingkah laku yang dilihatnya nih. Ada dua. Dari Wahyuni, catat. Di sini. Sikap. Dua adalah tingkah laku. Ininya siapa ini? Wahyuni. Wahyuni itu penulis atau peneliti? Peneliti. Masukkan ke sini. Wahyuni. Wahyuni judulnya apa? Aspek moral. Pindahkan. Ada lagi? Coba kita baca yang ketiga. Menurut Firwan sekarang nih, ya. Menurut Firwan, ada nggak Firwan di konsepnya? Oh, Firwan ada nih, udah ada nih, ada 4 hubungan manusia. Oke, kita pindahkan. Sendiri sesama manusia dalam semesta dengan Tuhan. Kita copy semesta 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, selesai. Yang panjang bolehlah kita pendek. Punya siapa ini? Punyanya tadi si Firwan. Masuk penelitian atau ini penelitian Firwan. Di sini masuk ke Firwan. Kemudian judulnya apa Firwan? Ini pindahkan. Nah, ini namanya menggabung ini nih teman-teman. Di data semua nih jadikan satu dulu dalam tabel nih semua teorinya. Terus lanjut. Dari Firwan ada lagi? Sudah habis Kenny. Sekarang dari Kenny dalam Firwan. Suatu saran. Ini bicara cuma saran. Berarti saran menurut Kenny, itunya Firwan. Saran saja kalau si Kenny. Saran termasuk dari aspek moral. Ininya Kenny, ininya Firwan. Kalau Firwan sudah ada, jadi tidak perlu lagi ditulis ininya. Lanjut. Sudah habis, Pak. Yang definisi sudah habis nih, Pak. 4 nih, Pak. Definisi pengertian nih, Pak. Oke. Kalau ini sudah selesai, lanjut ke bagian konsepnya. Menurut Magnis ada 2 nih. Moral deskripsi dengan moral
normatif, catat. Kalau ini gampang nih, Magnus Suseno. Tinggal masukkan 2. Dia tuh penulis, Magnus Suseno. Adanya di mana nih Magnus Suseno ini? Adanya di penelitiannya si Elias Tuti. Copy paste saja Elias Tuti, kan sudah ada. Jadi tidak perlu lagi mengisi judul. Nah, kemudian ada lagi, kita baca lagi. Menurut Nurgiantoro, wah Nurgiantoro ini sama sebenarnya, cuma dia ada 3 doang gitu. Ini yang membedakannya. Tulis, masukin. 2, 3, Nurgiantoro. Tulis, penulisnya Nurgiantoro. Nurgiantoro ada di mana ini? Ada di penelitiannya si Wayuni. Masukkan Wayuni, copy paste yang sudah ada, tidak perlu ditulis judulnya karena sudah ada. Ada lagi, coba kita cek dari Nurgiantoro, Purwantiro. Ada 4 ini, sama nih. Nah kalau sama, cukup teman-teman copy namanya saja, karena kan dalam Firwan kan. Masukkan ke 4 tadi nih, 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti di sini ada Firwan, ada Partiwintaro. Teman-teman, sudah selesai. Sekarang baru mengisi kerangka konsep. Langkah selanjutnya teman-teman, membuat kerangka konsep. Kalau ini namanya kita memasuk kerangka teorinya. Ya teman-teman, ini masuk ke kerangka teori. Sudah selesai nih, dalam tabel nih, sudah diisi semua nih. Kalau ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka konsep. Di kerangka teori, kerangka konsep dalam kerangka teori. Gitu. Cara 1, ada 2 cara nih teman-teman. Jadi teman-teman, untuk membuat kerangka konsep ini boleh memilih nama penulisnya nih, boleh ngambil dari nama penulisnya. Misalnya ada 5 penulis nih, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ambil salah satunya, boleh dua-duanya, boleh tiga-tiganya, boleh semuanya. Atau dari penelitian orang juga boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh semuanya. Atau mau di-combine atau dicampur di mix, boleh. Makanya ikuti cara-caranya, langkahnya. Langkah yang pertama adalah yaitu berdasarkan atau melihat fokus pada ahli atau peneliti. Nih, misalnya kita lihat dari penelitinya nih atau penulisnya. Ini berarti antara 2 nih. Saya mau ambil yang mana ya? Saya misalnya ambil ini aja nih yang hubungan nih ada 4 nih, saya ambil 4-4-nya. Saya ambil nih 4-4-nya nih. Pindahkan. Di sini aspeknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Penelitinya siapa? Punyanya Partiwintaro sama Firvan nih, ada 2 nih. Ini copy dulu. Koma, tulis Firwan. Dia ada 2. Ada lagi mau di ini, silahkan bebas di sini, semau kalian. Wah, saya mau apa lagi ya? Di sini ada 4, ini 3, 4 udah. Saya mau tambahin ini aja nih lah. Sikap nih. Saya mau nambahin sikap misalnya nih. Sikap saya tambahin sikap punya Wayuni. Dan tambahkan tulis ini sikap. Tulis ini salah. Ini sikap. Tulis ini Wahyuni. Jadi kesimpulannya teman-teman, ada berapa aspek nih? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berikan definisinya. Hubungan manusia ini berarti moral moral yang ditujukan terserah nih buat kalian pada diri, ditujukan untuk diri sendiri, misal diri sendiri tuh silakan tuh buat kata kuncinya.
buat diri sendiri misalnya. Nah tadi sih itu lengkap tuh, si Firwan tuh bisa nyontek kita nih. Tuh banyak kalau jujuran, sabar, silahkan mau diambil semua boleh, mau diinin semua hubungan manusia dengan diri apa ya kira-kira ya. Saya ini aja dah, moral itu sabar misalnya, terus jujur sambil ini deh, terus berani, rendah hati 4, ya udah 4, gak apa-apa, sudah ada 4. Nah 4 kata kunci inilah yang nanti kamu analis nih dari segi ini hubungan antar manusia nih, ini ada nih kejujurannya nih gitu. Kemudian ini moral untuk manusia, misalnya moral yang ditujukan untuk, ini pengertiannya Anda sendiri yang menentukan, untuk interaksi gitu, sesama masyarakat gitu. Apa nih misalnya, nah di sini ada lagi contek lagi nggak apa-apa tuh, sopan, peduli dengan masyarakat tuh, tolong menolong, bekerja sama, bersosialisasi, misalnya ada 3 nih. Misalnya, wah Pak, saya kurang nih, ada lagi Pak, selain bekerja sama. Apa misalnya, tolong menolong, bekerja sama, bersosialisasi, misalnya tenggang rasa Pak, boleh masukkan tenggang rasa. Terserah, kalau yang kata kunci ini Anda yang menentukan sendiri gak ada masalah. Yang penting ini, aspeknya sudah Anda mengambil dari penelitian orang atau penulis. Satu lagi deh Pak, biar 5 apa ya, dengan orang, tolong menolong, bekerja sama, bersosialisasi, tenggang musyawarah Pak. Ketika musyawarah boleh. Oke, lanjut. Sekarang hubungan dengan Tuhan. Berarti moral yang ditujukan untuk mengukur diri kepada Tuhan. Misal. Apa nih? Sholat, ibadah. Oh iya, tadi ada juga ya dari Firwan tuh. Tinggal lihat aja tuh. Kalau tidak ada, tentuin sendiri. Ini kebetulan ada ini. Dengan Tuhan bersyukur, ibadah, bersangka baik, bersyukur, ibadah, apalagi kira-kira sedekah Pak, sedekah moral, misalnya tambahkan sedekah. Oh Pak, yang ini enggak deh Pak, berprasangka baik agak ribet Pak, sedekah saja silakan. Anda yang menentukan, monggo. Nah, hubungan alam dengan manusia berarti moral yang ditunjukkan untuk lingkungan sekitar, lingkungan semesta, lingkungan sekitar kita. Apa nih misalnya, coba kita lihat tadi ada tuh, tak pasti boleh. Nasionalisme berarti cinta kenegaraan ya, alamnya perlu, oh iyalah perlu Pak, boleh copy paste. Apalagi kira-kira nih teman-teman, moral yang dari kelestarian alam ini, nasionalisme kelestarian alam misalnya. Misalnya apa, reboisasi berarti apa ya, penghijauan, misal kelestarian alam sudah, dengan lingkungan alam apa ya, membuang sampah, misalnya membuang sampah. Nah, etika buang sampah, etika buang sampah. Bedanya kalau alam ini adalah secara umum ya, artinya untuk hutan gitu, mungkin reboisasi misalnya contohnya itu. Nah kalau buang sampah ya buat pencerminan pribadi orang saja misalnya. Selesai itu. Sikap misalnya apa sikapnya? Tadi baik buruk misalnya. Udah selesai, berarti moral yang ditujukan, bukan yang ditujukan ya, moral yang ditampilkan melalui tingkah laku. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita save. Finish deh nih. Selesai nih kerjaan kalian nih. Selesai nih kerjaan kalian nih. Tahap 1 tuh, cara 1 tuh.
Kalau kalian melihatnya pada penulis. Penulisnya nih yang dilihat nih. Bukan melihat aspeknya. Melihat penulisnya nih. Gitu. Nah berikutnya adalah teman-teman melihat pada aspeknya. Aspek yang semau kalian. Wah saya lebih cocok ini nih Pak. Moral baik, moral buruk Pak. Kopi. Moral baik, moral buruk. Dua-duanya dia pas ambil moral baik dan moral buruk. Kopi. Punya siapa? Jangan lupa lihat. Moral baik buruk itu punyanya Bertens. Bertens dan Elias Tuti. Ada dua Pak. Pindahkan. Terus apa lagi ya? Saya mau ngambil tingkah laku. Tingkah laku, sikap dan tingkah laku deh Pak. Sikap itu berbeda dan menyikapi. Misalnya, ini aja nih enak nih. Misalnya nih Pak, saya mau ambil moral deskriptif sama moral normatif. Jadi lihatnya bukan orangnya ya. Moral deskriptif Pak, ini Pak. Oke, ambil. Dua-duanya boleh, satunya aja juga moral deskriptifnya aja boleh, gak apa-apa. Dua saja Pak, saya maunya boleh. Pindahkan di sini. Nah, ada 4 tuh. Moral baik, buruk, deskriptif, normatif. Ini punya siapa? Ini punyanya Magni Suseno. Berarti Suseno ini ya, Magni Suseno alias Tuti. Pindahkan di sini. Alias Tuti. Ya udah selesai. Kalau ini cuma segini aja, 4 saja Pak. Ya sudah. Berarti definisikan misalnya moral yang dinilai positif, misal. Moral yang dinilai negatif. Misal. Nah ini apa nih deskriptif? Kita cari pengertiannya. Nah, tadi kan di atas ada tuh. Baca. Etika yang berusaha meneropong secara rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang dinilai. Hal ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku, sifat, nilai. Berarti mendeskripsikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dinilai. Kalau ini yang penormatif, etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku idealnya yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus norma. Oh, berarti kalau normatif itu pada norma. Jadi moral yang ditujukan pada norma. Norma itu adalah aturan berarti. Moral yang ditujukan kepada norma. Tadi deskriptif apa? Sikap dan perilaku gitu kan tadi. Moral yang dinilai dari ini agak mirip Pak sikap dengan ini gimana dong Pak? Coba kita baca lagi. Yang ada rasional nih, kritis dan rasional. Berarti yang masuk logika. Bukan sikap dengan ini Pak. Oke. Kritis dan rasional. Nah, kita buat kata kunci. Moral yang positif itu apa sih gitu. Misalnya apa ya? Menolong gitu kan. Terus kalau ibadah itu masuknya normatif. Dia ada aturan dalam beribadah gitu. Terus apa ya? Misalnya tingkah laku orang tuh. Ini apa tidak tidak sopan tidak santun misalnya. Berarti masuknya ke negatif. Yang negatif ya tidak santun. Kalau santunnya Pak, santunnya di mana? Santun itu yang ukur di mana? Dikatakan santun tidak santun itu tergantung norma, ya kan? Misalnya orang Jawa itu biasanya kalau ada anak muda lewat ke orang tua itu dia harus nunduk, jalannya nunduk banget seperti itu. Ada. Tapi ada beberapa adat budaya normal orang lain cukup tangannya saja yang apa yang mengikuti permisi, tidak usah membungkukkan badan ada gitu. Itu norma. Terus yang itu apalagi misalnya membagi harta. Nah, rasional tidak nih membagi harta. Misalnya mau ada sedekah gitu ya. Sedekah. Sedekah di sini memang pada prinsipnya mungkin lari ke normatif ya. Tapi sedekah di sini itu membagi harta gini.
eh, dia punya bonus, misalnya itemnya begini, dia dapat bonus 100.000. Nah, dia mau ngasih 20.000 buat disumbangkan ke masjid. Nah, itu adalah larinya kepada rasional. Artinya dia sudah memenuhi kebutuhan hidup dia gitu. Atau dia dapat dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, sisanya bisa dikasih pengemis gitu. Misalnya itu masih rasional gitu. Yang kira-kira masih rasional saja gitu. Apalagi ya kira-kira ya. Makanya kata kunci ini teman-teman, bisa teman-teman sumbernya adalah novel gitu. Bisa dari novel ini nanti sumbernya. Jadi bisa diisi. Sementara isi saja sebisa kalian dulu ini. Dan nanti kalau di novel pasti akan ketemu. Wah, ada lagi nih yang ini bertanggung jawab. Mas kemana bertanggung jawab nih? Oh, kritis kan? Misalnya masuk ke sini tanggung jawab. Kalau seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka ini selesai teman-teman. Mas, ini adalah proses sintesis nih teman-teman. Jadi kalian ngambil 4 aspek. Kalau ini ada 5 aspek. Gitu. Boleh semuanya juga nggak ada masalah. Silakan. Artinya semakin banyak aspeknya, semakin banyak yang dianalisis. Gitu. Nah, kalau sudah selesai proses sintesis ini dibuatlah bagan diagramnya. Bagan atau diagramnya. Nah, ini contohnya ini. Kita misalnya ambil contoh yang ini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita warnain ya guys. Teman-teman kita warnain unyu. Nah, kita warnain unyu. Kita ngambil dari punya siapa tadi ya? Para Wintaro. Ini kita paste dulu. Nah, kita buatkan bagan. Tadi 4. Ada 4. Masukkan sini 4. Cukup 1 spasi saja supaya merapat. Nah, 5-nya tadi sikap ya. Sikap. Oke, ada 5. Sekarang ini sudah selesai, teman-teman silakan tinggal menentukan sumber ini teman-teman nih yang ada yang tanda kecil ini nih yang kita sebut dengan footnote-nya. Misalnya hubungan antara manusia ini siapa aja, hubungan antara manusia kita lihat di sini. Oh, punyanya para Wintaro sama Firwan. Nah, sama Wahyu nih, berarti ada 3 penulis nih. Tulis ini nih. Kita pindahin dulu. Parwintaro tahun berapa tadi Parwintaro? Parwintaro dengan Firwan itu 2017. Ya, semua 2017 ternyata teman-teman. Masuk ke sini Firwan, masuk ke sini Wahyuni. 3 orang. Nah, Firwan nomor 1, Partiwintaro nomor 1, Firwan nomor 2, Wahyuni nomor 3. Berarti di sini tulis 1. Artinya yang teori ini adalah teorinya punya, nah 2. Punyanya Purwantara dengan si ini Firwan. Kebetulan sikap hanya punyanya si Wahyuni saja. Selesai. Gitu. Kalau Anda menggunakan ini ya, contoh A ya, yang ini ya, yang cara 1 menurut pada fokus contohnya. Nah, sekarang kalau kalian ternyata di sini tulis ya aspek moral pada novel X karya A. Tadi novelnya novel apa?
disesuaikan dengan novel kalian. Nah, misalnya kalian mengambil cara satu. Kalau sudah selesai, kalau Anda ternyata ngambilnya caranya cara dua, bukan cara satu, silahkan buat lagi kayak tadi. Kita buat di bawah. Cara dua. Ada 4. Moral baik, moral buruk, moral deskriptif, moral normatif. Tindakan. Nanti ini ketika teman-teman membuat bab 2 ini tinggal copy paste. Karena sudah dikerjakan oleh teman-teman. Terus penulisnya siapa? Bertens alias Tuti, berarti ada 2 orang. Magnus 1, jadi 3 orang ya. Bertens alias Tuti sama Magnus Suseno. Jadi Bertens, tulis ini sumber Bertens tahun 2017 alias Tuti sama Suseno. Dari 2017. Moral baik punyanya Bertens sama Elias Tuti. Berarti 1, 2. Moral buruk juga sama. Moral deskriptif 2 dan 3. Elias Tuti sama nah, jangan besar-besar. Sesuaikan saja. Udah cakep. Selesai. Tadi 12. Oke. Selesai teman-teman. Tuh. Nah, sekarang simpel nanti tinggal ngisi. Moralnya apa? Ya udah, tinggal pasti saja. Indikatornya ada 4. Ini saja. Oh, ada 5. Kalau yang pakai yang ini ya, berarti ada 5 di sini. Tuh. Kalau misalnya ada 4 ya berarti ambil yang 4. Yang ini. Tuh. Jadi terserah teman-teman. Jangan dua-duanya. Salah satunya saja. Karena kalau dua-duanya berarti 5 dengan 4, 9. Banyak gitu. Kalau sudah selesai, lanjut, ulang lagi. Nomor 2, kan ada tuh yang belum aspek sosial. Monggo, lakukan dengan cara yang sama. Gitu. Nah, ini untuk aspek kebahasaan. Media sosial juga sama, lakukan seperti itu. Jadi ini teman-teman penjelasan contoh yang bisa saya kemukakan
terkait mengenai materi fokus analisis aspek moral dan sosial. Jadi semua ikuti langkahnya seperti itu cara kerjanya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjalannya dengan baik. Ingat kata kuncinya mencari sumber. Sumber bisa menggunakan Google Scholar. Kalau misalnya ingin mencari buku juga bisa. Misalnya book bahasa Indonesia. Karena di sini ada kata kunci nih teman-teman. Di sini ada kata kunci. Jadi kalau jurnal ya jurnal gitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Kalau book dia tulisannya book gitu. Soalnya jurnal print yang tadi ya. Kita misalnya ini saja, klik saja. Misalnya mau cari buku, nggak apa-apa buku juga kalau memang ada silakan. Nah, kita lihat, oh kalau ini penelitian, penelitian, PDF, penelitian book nih, kode book nih, ini buku nih. Kalau ingin cari buku, tetap di Google Scholar juga ada prinsipnya. Intinya dengan teman-teman sudah menguasai Google Scholar, semua informasi ada di situ. Ini sebenarnya contoh untuk teman-teman dalam melakukan penelitian ke depan, baik informatika, farmasi, jurusan psikologi, semua ada di sini. Semua ada di sini. Jadi teman-teman cara langkah semua tuh begini cara langkahnya. Nah nanti ini semua nih jangan dihilangkan nih teman-teman. Nih pengertian ini nanti akan disampaikan, akan dijabarkan di bab 2. Nah, yang ada di sini wajib tinggal copy paste. Selebihnya teman-teman tinggal mengisi. Nanti ada tekniknya di bab 2. Seperti itu, teman-teman. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat para pendengar, khususnya pelajar ataupun mahasiswa dan khalayak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.